Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Herlina dari Prodi Teknik Informatika tahun angkatan 2020, STEM Mikrosma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas dari mata kuliah web programming, yaitu membuat sebuah database beserta dengan tabel dan isi dari tabel-tabel tersebut. Sebelum membahas ke pembahasannya inti, marilah kita perkenalan terlebih dahulu dengan yang dimaksud basis data, apa aja, MySQL. Pertama, apa yang dimaksud dengan basis data atau database? Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Ada juga Apache. Apache adalah sebuah web server yang bersifat open source, jadi semua orang bisa mengaksesnya secara gratis. Ada juga PHP. PHP ini adalah bahasa pemrograman membuat web dinamis. Yang terakhir ada MySQL. MySQL ini adalah sistem manajemen database yang sering digunakan bersama PHP. Jadi PHP mendukung sistem manajemen database. Dan SQL ini berbahasa query sehingga bisa secara khusus untuk mengolah database. Dan MySQL merupakan sebuah sistem database. Untuk menghubungkan PHP ke database adalah suatu keharusan dasar dalam pemrograman web. Karena dengan menghubungkan PHP ke database, kita bisa mengakses database untuk melakukan inputan data, menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, untuk menghubungkan PHP dengan database, di sini saya sudah membuatkan semua codingannya, yaitu mengkoneksikan database, sehingga hasil dari semua codingannya adalah seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengkoneksikan database, membuat tabelnya, lalu mengisi tabelnya, dan mengupdate data dari database. Yang terakhir yaitu menghapus data dari database. Nah, untuk pertama-tama di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya pada XAMPP, karena di sini saya sudah mengaktifkannya yaitu dengan mengklik seperti ini, klik start, sehingga ini artinya Apache dan MySQL-nya sudah aktif dan bisa digunakan. Setelah itu, kita lihat berikutnya. Karena di sini saya menggunakan MySQLi. Nah, MySQLi ini adalah fungsi baru dari MySQL yang diciptakan untuk versi PHP 5 ke atas. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat koneksi database dengan PHP-nya. Untuk menghubungkan
PHP dan MySQL ini dengan database-nya, kita harus membuatkan terlebih dahulu koneksi database dengan PHP dan MySQL ini. Dan juga kita harus membuatkan database-nya berdasarkan dari tugas dari mata kuliah web programming minggu ini, yaitu membuat database pegawai. Maka di sini saya sudah membuatkan database pegawainya. Pertama, saya akan menjalankan terlebih dahulu koneksi. Di sini tag buka tanda tanya PHP, artinya kita akan memulai codingan yang menggunakan pemrograman PHP. Nah, di sini pada baris ini server name, artinya pada parameter server name ini hostingnya atau nama hostingnya adalah localhost. Pada parameter kedua, yaitu username dari MySQL-nya ini adalah root. Ini adalah sebuah username default dari MySQL. Yang ketiga ada password. Nah, password ini diisikan kosong, atau jika memang kita memiliki password, maka password tersebut harus sama dengan apa yang sudah kita buat pada MySQL-nya. Nah, di sini pada bagian ini call MySQL ini artinya untuk menampung dari fungsi MySQL connect ini. Nah, MySQL connect ini adalah untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dari semua parameter yang sudah digunakan. Untuk memeriksa hubungan antara PHP dan database, ada sebuah if kondisi. Nah, if kondisi ini bermaksud agar kita bisa mengecek bila mana koneksi sudah berhasil atau gagal. Nah, fungsi MySQL connect error yaitu berguna untuk memeriksa koneksi berhasil atau gagal. Nah, jika koneksi tersebut gagal, maka akan menampilkan message connection failed. Dan action ini artinya action dimana koneksi atau database dan PHP-nya sudah berhasil dihubungkan, sehingga akan muncul pesan connected successful. Nah, kita lihat atau kita bisa langsung melihat pada web browser. Di sini saya ingin melihat pada indeksnya. Dan kita bisa mengecek di mana atau filenya itu ada di mana. Nah, di sini, maaf, di sini karena di sini ternyata koneksi telah berhasil, sehingga keluar atau menampilkan message connected successful. Untuk selanjutnya, bagaimana cara membuat sebuah database baru? Di sini kita buka terlebih dahulu filenya. Di sini juga kita harus mengisikan semua dari parameter
yang harus kita isi pada file pegawai atau database pegawainya. Nah, untuk membuatkan database baru, di sini ada sebuah query. Nah, query ini yaitu create database, yang artinya kita akan membuat database dengan ini nama databasenya adalah DB Pegawai 1. Nah, DB Pegawai 1 ini bila kita berhasil membuat database pegawai 1 ini, maka akan dimunculkan pesan database create successful. Dan jika tidak memenuhi dari syarat pertama, maka akan dimunculkan pesan error creating database. Di SQLi error ini untuk memeriksa apakah database sudah bisa dibuat atau telah berhasil dibuatkan. Nah, pada bagian ini, MySQLi close artinya secara manual kita akan menutup koneksi database-nya. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah pernah mengeceknya pada web browser, sehingga akan muncul message-nya ini adalah error creating database. Can create database ada karena database-nya telah berhasil dieksekusi pada web browser ini. Selanjutnya, bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah tabel atau beberapa tabel yang ada pada database. Ada codingan selanjutnya ini adalah dimana kita akan membuat sebuah database. Tidak lupa kita harus mengisikan terlebih dahulu semua parameter, dan di sini ada parameter tambahan yaitu dbname. Dbname ini untuk memposisikan tabel mana yang akan kita create tabelnya. Nah, untuk membuat tabel, di sini ada query create table. Create table ini artinya kita akan membuatkan sebuah tabel. Di sini tabelnya dengan namanya ini adalah tabel bagian. Nah, di tabel bagian ini harus diisikan data-data apa saja yang ada pada tabel bagian ini. Di sini ada data kode bagian. Di data kode bagian ini bertipe data integer. Integer ini artinya kode bagian memuat data angka. Nah, dalam tanda kurung ini, 11 ini artinya panjang dari kolom dari kode bagian ini. Juga dijadikan sebagai kata kunci, yaitu primary key-nya.
Yang selanjutnya ada data nama bagian. Nama bagian ini karena memuat data-data huruf sehingga bertipe data varchar dan panjang kolomnya 50. Yang terakhir ada kode depan. Nah, kode depan ini karena berisi angka-angka, maka diberilah tipe datanya integer dengan panjang kolomnya 11. Jadi setiap kali kita membuat sebuah tabel selalu diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi tabel. Nah, dengan nama tabelnya adalah tabel jabatan. Di tabel jabatan ini ada data berupa kode jabatan. Kode jabatan ini bertipe integer dengan panjang kolomnya 11 dan dijadikan sebagai primary key. Ada juga nama jabatan. Nama jabatan ini bertipe data varchar dengan panjang kolomnya 50. Selanjutnya ada tabel. Kita membuat lagi tabel dengan nama tabelnya adalah tabel cabang yang berisi data-data seperti kode cabang. Nah, kode cabang ini bertipe data integer dengan panjang kolomnya 11 dan dijadikan sebagai primary key. Ada juga data nama cabang bertipe data varchar dengan panjang 50. Ada data uang makan dengan tipe data varchar dengan panjang kolomnya 30 dan yang terakhir ada uang transport dengan tipe data varchar dan panjang kolomnya 30. Untuk tabel yang terakhir ada tabel dengan nama tabelnya adalah karyawan. Tabel karyawan ini memuat data-data karyawan seperti data NIK dari karyawannya dengan tipe data varchar dan panjang kolomnya 30 dijadikan sebagai primary key. Nama karyawan dengan tipe datanya varchar dengan panjang kolomnya 50. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini bertipe data varchar dengan panjang kolomnya 12. Lalu ada tempat lahir. Nah, tempat lahir ini tentunya bertipe data varchar dengan panjang kolomnya 50. Ada juga tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini bertipe data date. Jadi, data date ini ketika kita menginsert atau memasukkan data harus diikuti dengan tanda kutip seperti varchar dan diikuti berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Ada data telepon, nomor telepon dengan tipe data varchar panjangnya 13, status dari karyawannya bertipe data varchar dengan panjang kolom 10, lalu ada data agama dengan tipe data varchar panjangnya adalah 10 dan ada alamat. Nah, ini bertipe data teks. Ada juga kode jabatan. Nah, kode jabatan ini nantinya akan merelasikan antara tabel karyawan dengan kode jabatan. Maaf, dengan tabel jabatan yang nantinya bisa direlasikan dengan data kode jabatan yang ada pada tabel karyawan dan tabel jabatan. Lalu, tipe data dan panjang yang ada pada tabel karyawannya atau kode jabatan ini harus sama dengan kode jabatan yang ada pada tabel jabatan. Di sini pada tabel jabatan, kode jabatan ini bertipe data integer dengan panjang
ada kode bagian. Kode bagian ini juga harus sama seperti yang ada pada tabel bagian. Karena tabel karyawan ini nantinya akan direlasikan dengan tabel bagian. Terakhir ada kode jabatan, kode cabang. Nah, kode cabang ini juga harus sama dengan yang ada pada tabel cabang karena tabel karyawan akan berelasi dengan tabel cabang. Setelah itu, kita bisa mengeksekusinya, melihat di sini karena saya sudah membuat dan mengeksekusinya pada browser, sehingga akan muncul already exist, yaitu tabel sudah berhasil dibuat atau tabel telah berhasil dan telah ada pada database-nya. Kita lihat seperti ini. Selanjutnya, bagaimana caranya kita agar bisa mengisikan data-data dari semua data tabel seperti ini. Kita lihat bagaimana, yaitu dengan query insert. Nah, query insert ini adalah memasukkan atau mengisi data pada tabel. Nah, di sini seperti sebelumnya, kita harus membuat atau mengisi setiap parameternya, mengkoneksikan. Nah, setelah itu di sini ada insert into. Nah, insert into ini artinya kita akan mengisi atau memasukkan data dari tabel yang akan kita isikan data. Di sini insert into tabel karyawan. Di sini berarti kita akan mengisi data dari tabel karyawan. Nah, data apa saja yang ada pada tabel karyawan yang sudah dibuatkan. Jadi pada tabel karyawan, bisa lihat di sini saja. Nah, ada data nih, nama karyawan, jenis kelamin, tempat lahir, dan yang lainnya. Nah, kita isi atau isikan dulu setiap data atau nama kolomnya. Baru di sini kita isi dari data setiap kolomnya itu. Dengan values ini artinya kita atau nilai dari setiap data-data kolomnya. Di sini pada kolom pertama yaitu data nick, sehingga karena nick ini berupa data angka, jadi tidak perlu diikuti atau diawali dengan tanda kutip seperti halnya data nama karyawan. Nah, data nama karyawan ini karena bertipe data bar chart sehingga harus diikuti dengan tanda kutip. Nah, sini pada kolom pertama isi dari data tabel karyawan, nick-nya ini adalah 32, nah seperti ini. Lalu nama karyawannya adalah Mas. Nah, jenis kelaminnya ini adalah perempuan. Tempat lahirnya karena bertipe data per chart, yaitu diikuti dengan tanda kutip. Virusnya adalah Karawang. Tanggal lahir. Tanggal lahir ini bertipe data date seperti yang sudah dibilang. Date ini juga harus diawali dengan tanda kutip dengan berdasarkan yang pertama adalah tahun, yang keduanya bulan,
values-nya adalah nomor atau angka, tapi karena bertipe data pacak sehingga harus diikuti dengan tanda kutip dua. Ada status. Nah, status ini yaitu berisi data seperti belum nikah, dan bertipe data pacak sehingga harus diikuti dengan tanda kutip dua. Ada agama. Nah, agama ini values-nya adalah Islam, alamat dari karyawannya atau karyawan ini adalah Jala Pancawati. Nah, ada kode jabatan. Nah, kode jabatan ini yaitu values-nya 015. Karena bertipe data integer, jadi tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Dan nantinya kode jabatan ini yang menjadi relasi antara tabel karyawan dengan tabel jabatan. Ada kode bagian. Nah, kode bagian ini diisikan datanya adalah 003 dan juga sama pada tabel atau kode bagian ini nantinya akan merelasi antara tabel karyawan dengan tabel bagian, dan yang terakhir ada data kode cabang. Kode cabang ini juga berupa angka, jadi nantinya kode jabatan ini akan menjadi relasi antara tabel karyawan dan tabel cabang. Nah, di sini karena saya menginput atau memasukkan dua data sekaligus, jadi kita bisa mengisikannya secara sekaligus, lebih dari satu, hanya setiap values-nya yang berbeda. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian tabel bagian. Nah, di tabel bagian ini juga kita harus mengisikan data sesuai dengan kolom yang ada pada tabel bagian. Di tabel bagian ini ada kolom data kode bagian, nama bagian, dan kode depan. Nah, values-nya adalah 002 dengan nama bagiannya adalah purchasing dan kode departemennya adalah 220. Nah, seperti halnya pada pengisian, hanya dibedakan data dari values-nya saja. Setelah itu, kita akan mengisi data dari tabel cabang. Di tabel cabang ini ada data atau kolomnya adalah kode cabang, nama cabang, uang makan, dan uang transport. Di dalam values-nya, nah, yang pertama adalah kolom kode cabang. Di kode cabang ini kita harus melihat kode yang sama yang ada pada tabel karyawan. Nah, di dalam tabel karyawan ini ternyata untuk mengisi kolom yang pertama isiannya yaitu 015 dengan kode cabangnya. Nah, juga ada nama cabang. Nama cabang ini yaitu kota, nama kota dari cabangnya yaitu di sini Bandung. Uang makannya senilai 25.000 dan uang transportnya senilai 30.000. Nah, ini juga sama, hanya berbeda dengan value-nya dan tentunya harus disesuaikan antara kode cabang yang ada di tabel cabang dengan yang ada di tabel karyawan. Nah, setelah itu, untuk yang terakhir, ada tabel jabatan. Di tabel jabatan ini, tabel jabatan ini berisi data kode cabang, kode jabatan, dan nama jabatan.
values-nya adalah 0,15. Nah, 0,15 ini artinya kita juga harus melihat data atau isi dari tabel karyawan, yaitu kode jabatannya 0,15. Nah, ini 0,15 dan juga 0,12 pada values yang kedua. Setelah itu ada nama jabatan, yaitu akuntansi dan injeksi. Setelah itu, karena saya mengisikannya secara banyak data, sehingga di sini terdapat MySQLi multi-query. Beberapa query jadinya. Nah, jika query-nya ini atau kita berhasil menginsert, memasukkan datanya, maka akan dimunculkan pesan new record create successful. Sebaliknya, jika tidak berhasil, maka akan dimunculkan pesan error. Nah, kita bisa melihatnya pada web browser. Insert tabel. Insert tabel. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel semua bagian tabelnya seperti pada tabel jabatan. Pada tabel semua. Nah, contohnya pada tabel bagian, di tabel bagian ini. Nah, pada tabel bagian ini, datanya adalah 002 untuk kode bagiannya, dan 003 ada nama bagiannya yaitu purchasing dan PPIC, dan kode departnya 220 dan 221. Nah, kita lihat. Benar. Sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan. Kita ingin mengupdate data-data dari misalnya kita ingin mengupdate dari nama jabatan ini. Nah, nama jabatan ini kita bisa rubah sesuai dengan apa yang akan kita inputkan atau kita isi. Nah, di sini saya akan mengupdate. Update ini adalah fungsi untuk merubah data dari database. Nah, di sini update tabel jabatan ini adalah di mana atau tabel mana yang akan kita rubah datanya. Set. Nah, set ini di mana nama atau data yang akan kita rubah. Nah, karena di sini saya akan merubah dari tabel jabatan. Nah, di tabel jabatan ini saya akan merubah nama dari jabatan ini. Nah, nama dari jabatan ini diisikan dengan values-nya ini adalah manager. Where di sini artinya di mana posisi dari letak nama jabatan ini dengan kode jabatannya adalah 12. Nah, kita lihat yang kode jabatannya 12 adalah yang nama jabatannya adalah injeksi. Sehingga nantinya injeksi ini akan berubah menjadi manajer. Kita lihat, kita eksekusi. Nah, bila mana jika
kita berhasil mengupdate atau merubah data dari tabel jabatan sesuai dengan yang sudah kita buatkan. Nah, bila sukses, maka akan muncul pesan record update sukses. Dan jika tidak, maka akan muncul tampilan error updating record. Nah, kita save dulu karena saya belum. Kita lihat. Kita isi nama di sini. Nah, record update sukses. Artinya kita sudah berhasil mengupdate data dari tabel jabatan tersebut. Kita bisa lihat pada PHP My Admin-nya. Kita refresh. Nah, ternyata berubah, yang tadinya injeksi kini menjadi manajer. Dan tentunya kita harus membuatkan codingannya terlebih dahulu sesuai dengan bagian mana yang akan kita rubah datanya. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih caranya jika kita ingin menghapus data-data dari tabel tersebut atau tabel yang akan kita ingin hapus datanya. Nah, misal di sini saya akan menghapus data dari tabel cabang. Nah, di tabel cabang ini saya akan menghapus data dari kode cabang 10. Maka kita harus codingkan terlebih dahulu di sini. Nah, ini adalah perintah atau query untuk menghapus data dari tabel dan di mana data tersebut kodenya itu atau yang sebagai primary kayak gitu dan ini letaknya. Seperti misalnya di sini delete from. Nah, karena saya ingin menghapus data dari tabel cabang, where di sini di mana kode cabang. Nah, kode cabangnya ini bernilai 10. Jadi yang mana? Nah, kita akan menghapus data dari kode cabangnya 10. Nama cabangnya adalah di Surabaya. Kita save dan kita bisa eksekusi. Nah, jika berhasil untuk menghapus data dari tabel cabang ini, maka akan dimunculkan pesan record delete successful. Dan jika tidak, maka akan dimunculkan error deleting record. Nah, kita lihat. Nah, ternyata data tersebut berhasil kita hapus. Nah, kita lihat pada PHP My Admin-nya. Nah, ternyata semua data dari dengan yang sebelumnya itu kode cabang itu adalah 10 telah kita hapus. Dan ini adalah hasil dari menghapus data, itu hanya tersisa data yang bertipe kode cabang ini adalah 15. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf
bila penjelasannya kurang jelas atau banyak sekali yang masih membingungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.